Oke, kali ini kita akan belajar lebih lambat bagaimana mengubah bentuk-bentuk pecahan. Jadi dari biasa ke campuran, dari campuran ke balikan, biasa ke desimal, desimal ke persen, dan lain sebagainya. Nah, di video ini kita harus lebih semangat lagi karena biasanya dari sekali materi nanti ada dari 40 orang biasanya yang dapat itu sekitar 10. Materi kedua baru dapat 20 orang, dan materi ketiga, penjelasan ketiga baru dapat 30 orang, dan penjelasan keempat 35 orang. Jadi 5 orang lagi biasanya itu harus penjelasan ke-7 atau sampai ke-8. Jadi jangan bosan untuk mengulang lagi. Jangan bosan untuk mengulang lebih lagi. Jadi semakin banyak latihan, maka akan semakin gampang untuk mengerjakan soal-soal yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya sudah buat dari biasa ke campuran. Nah, ada saya isi beberapa kolomnya. Jadi biasa saya isi 2, lalu di campuran saya isi 1, desimal saya isi 2, dari biasa dari persennya saya isi lagi 1, 2. Nah, di sini kan yang paling penting kamu pahami adalah satu angka di belakang koma itu adalah per 10, 2 angka di belakang koma per 100. Oke. Nah, kita coba mengulang dari awal lagi. Nah, yang pertama adalah pecahan biasa ke campuran. Nah, di sini 2/5 itu tidak ada pecahan campurannya. Jadi ini tidak ada pecahan campurannya. Kenapa? Karena hanya yang pecah yang ada. Ibaratnya 2 mangga dibagi 5. Jadi satu mangga pun per orang tidak mencukupi. Jadi hanya setengah-setengah atau sedikit-sedikit. Nah, kira-kira gitu. Jadi tidak ada campurannya. Sekali lagi, campuran itu adalah ada yang utuh dan ada yang pecah. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kita coba mengubah biasa ke desimal. Desimal itu kita tahu adalah koma-koma. Jadi 2/5 ada banyak caranya. Jadi kita coba cara pembagian saja. Jadi supaya gampang kita coba cara pembagian saja. Jadi 2 dibagi 5 nggak bisa, nggak mencukupi. Jadi kita pakai bantuan, pakai 0, 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. 4 kali 5, 20, habis. Oke, jadi desimalnya 0,4. Oke, kemarin-kemarin kita kan sudah tahu 0,4 itu sama dengan 0,40. Jadi boleh kita ubah. Boleh kita buat lagi 0,400. Kenapa? Supaya gampang ke persennya. Persen itu kan per 100. Persen itu kan per 100. Saya sudah bilang tadi, kalau ini dia. Oke. Kalau 1 di belakang koma, kalau 1 angka di belakang koma berarti per 10. Kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Jadi dari sini kita sudah dapat persennya. Ini kan sengaja saya buat nolnya 1 lagi supaya lebih gampang. Jadi ketika seperti ini bentuknya, boleh langsung kita buat gini. 40 per 100 kan, karena 2 di belakang koma. Jadi 40 per 100 ini. Ya udah, berarti ini 40 per persen. Oke, gampang ya. Oke, kita coba lagi dengan soal-soal yang sangat mudah. Dari biasa 7/5. 7/5 itu kalau kita ubah menjadi campurannya, boleh dengan cara pembagian lagi. Jadi kita buat lagi gini. 7 dibagi 5. Jadi 7 dibagi 5 dapat 1. 1 kali 5, 5. Kita kurangkan 2. 2
Oh, tidak. Iya, sampai di sini. Karena kita tidak butuh koma. Jadi kita tidak butuh koma. Yang kita butuhkan adalah campuran. Jadi 1, sisanya per baginya. Sudah selesai. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita ubah ke desimalnya. Jadi desimalnya sebenarnya ini pun saja tadi kita lanjutkan bisa. Bisa, misalnya gini. Jadi 7 dibagi 5 dapat 1, 1 bagi 1 kali 5, 5, 2. Nah, ini kan sampai sini tadi kan. Nah, kalau tidak bisa lagi pakai koma. Sep. 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi desimalnya 1,4. Gampang ya. Nah, persennya supaya mudah, jadi dari sini pun bisa kita butuhkan. Tapi ini kan per 10 nanti karena 1 di belakang koma. Yaudah kita buat saja pakai 0. Kenapa? Supaya kita tulis lagi semua angkanya per 100 kan. Karena sudah 2 di belakang koma. Berarti langsung aja buat 140 persen. Gampang ya? Oke. Nah, sekarang kita turun ke campuran. Kita turun ke campuran. Sep. Oke. Ini campurannya. Caranya untuk mengubah ke biasa adalah kaba Jumat kalikan bawah jumlahkan atas. 2 kali 4 8 tambah 1 9 per 4. Jadi langsung aja ini 9 per 4. Nah, biasanya sudah dapat kita. Tinggal kita mencari ke desimalnya, yaitu ke koma-komanya. Jadi langsung boleh kita dari sini. Atau sebenarnya langsung dapat nanti ini 2 koma. Jadi sebenarnya ini sudah 2 koma. Kenapa? Karena di sini sudah 2. Ini utuhnya, ini juga utuhnya. Komanya ini pecahnya, jadi tinggal mengubah ini sebenarnya. Jadi boleh langsung kita bagikan 1 bagi 4. Boleh. Nanti dengan kita bagikan 9 bagi 4 juga sama hasilnya. Oke, kita coba ya. Jadi ini langsung pasti 2. Jadi kita coba langsung 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 sama dengan nggak sanggup pakai bantuan. 10 dibagi 4 2. 2 kali 4 8. Kita kurangkan. Ini bagi lagi 0. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 4 20. Habis. Jadi ini pecahnya 25, ini 0,25. Jadi kalau kita jumlahkan ke sini, maka bentuk desimalnya adalah 2,25. Tapi kira-kira kalau belum yakin, coba kita bagikan ini. Apakah betul? 2,25? Coba ya. Kita buat 9 dibagi 4. Oke, 9 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 4 8. Sisa 1. 1 dibagi 4 gak bisa. Pakai bantuan koma. 10 dibagi 4 ketemunya 2. 2 kali 4 8. Kurangkan lagi 20 dibagi 4 5. Nah, sama kan? Jadi sama 2,25, ini juga 2,25. Selesai. Jadi sebenarnya kalau seperti ini 2/4, 2/5, langsung aja 2, gitu. Jadi misalnya 2,47. 2,47 berarti ini 2,47 per 100. Misalnya 2/3 berarti 2,1 bagi 3 berapa? Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita ubah ke persennya. Nah, dari sini sudah gampang karena 2 di belakang koma, ya sudah selesai. Langsung tulis semua angkanya 225 per 100. Per 100 itu persen. Oke. Nah, kita coba lagi ke bawah. Dimulai dari desimal. Oke, 0,6. 0,6 itu campurannya tidak ada. Kenapa? Karena 0. Tidak ada yang utuhnya. Semuanya pecah gitu. Semuanya pecah.
gitu, bahasa kampungnya lagi itu, tidak ada yang utuhnya, semua pecah. Oke, nah kalau campurannya tidak ada, maka biasanya berapa? Jadi bentuk biasanya adalah 6/10. Kenapa 6/10? Karena satu angka di belakang koma. Jadi langsung dapat 6/10. Tapi biasanya ini diubah bentuk menjadi gini, sama-sama dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dua-duanya genap, jadi pasti bisa dibagi 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 3/5. Nah, jadi ini berapa pecahan apanya, bentuk persennya? Jadi bentuk persennya boleh kita ubah langsung gini. Kita tambahin 0. Kenapa ditambahin 0? Supaya 2 di belakang koma. Kenapa rupanya kalau 2 di belakang koma? Kalau 2 angka di belakang koma berarti dia per 100. Nah, berarti 60%. Nah, gampang kan? Nah, ini pun seperti itu. 3,2. Kalau misalnya nanti bingung, kita jumlahkan aja nolnya di sini, tambahkan. Berarti ini langsung aja kita tulis semua angkanya, lalu 320%. Sangat gampang. Lalu ini berapa? Campurannya berapa? 3,2 ini atau 3,20 ini berapa campurannya? Campurannya adalah langsung saja seperti ini. Ini pasti 3. Nah, ini pasti 3. 3 ini kan 20 kan? Ini kan 0,20 kan? Berarti 3/20 ini kan per 100. Tapi boleh kita sederhanakan, boleh. Jadi ini sama dengan ini. 3/2/10. Boleh nggak dipersederhanakan lagi? Boleh. Diubah lagi. Ini kan sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Berarti ini menjadi 1, ini menjadi 5. Jadi ini 3 1/5. Oke, gampang ya. Jadi pecahan biasanya berapa? Langsung aja dari sini. 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. Jadi 16/5. Oke, gampang. Oke, kita coba lagi ke bawah. Kita berangkat dari persen. Jadi kalau kita berangkat dari persen, ini sangat gampang. Kenapa gampang? Ya karena bentuknya gitu-gitu aja. Kita hanya menggeser-geser, kita hanya mengubah-ubah bentuk. Kalau sudah paham konsepnya pasti sangat gampang. 30% berarti ini kan 30 di belakang, 30 per 100 kan? Jadi 30 per 100. Per 100 itu 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan lagi angkanya 2. Dua-duanya kita ubah. Lalu kita buat menjadi 2 di belakang koma. Berarti kita tinggal buat gini, 0,3. Atau boleh kita buat menjadi 0,3. Oke, misalnya ini 125%. Berarti langsung aja tulis 125. Tapi persen per 100, 2 di belakang koma. Jadi kita hitung 1, 2, berarti 1,25. Jadi angkanya 1,25. Sangat-sangat gampang. Lalu berapakah pecahan biasanya ini yang 0,3 tadi? Berapakah pecahan campuran? Campuran dulu. Berapakah campurannya? Tidak ada. Karena apa? Karena 0 di sini. 0. Jadi tidak ada campurannya. Sedangkan ini berapa? Langsung aja 1. Ini kan 1. Tinggal 25 ini kita buat menjadi 2 di belakang koma. Berarti per 100. 1/25 per 100. Atau kalau misalnya kita perkecil lagi boleh. Ini 25 dibagi 25 itu sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi satunya kita tulis lagi. Jadi 1/4. Oke, gampang ya. Lalu berikutnya menjadi biasanya. Biasanya ini adalah 1 kali 4 tambah 1. Jadi 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Jadi 5/4. Ya kan? Lebih besar pembilang dari penyebut. Makanya punya campuran. Jadi yang ini 0,3 ini berapakah biasanya? Langsung aja 30 per 100. Atau 3/10. Kenapa? Karena kita